sini ada tadi kan udah sempat beberapa bahkan semuanya ya udah sempat bertemu dengan Ibu Nirmala tadi. Kan? Pastinya berkesan sekali karena di marketing ini kayaknya lama banget itu tadi ya. Banyak yang nggak mau pindah itu ke berikutnya ya tadi. Terus ini juga ada teman baik saya ini Bu Stefi dari Kipin ID. Nanti ini bakal dijelasin ini inovasinya keren banget gitu. Oke, mungkin hari ini kita emang mau bincang-bincang dikit nih ibu-ibu nanti kita pastinya ada sesi tanya jawab. Mau nanya dulu dong Mbak Nirmala, tadi kan seharian nih ya kita udah berinteraksi dengan para guru, and then you went through the process dari design dengan mereka. Kesannya apa sih tadi itu so far? Kayak seru banget sih. Oh nggak kedengeran ya? Kedengeran aja kalau itu. Halo, ya kedengeran. Iya tapi. Oke, kesannya sih kayak membuka pikiran juga sih. Karena pertama design thinking itu mungkin buat kami itu menjadi keseharian dan ngelihat lagi dari kacamata yang berbeda itu sebenarnya sangat membuka pikiran lagi dan kayak seru sih ngelihat bagaimana ibu-ibu yang berpartisipasi itu kayak terbuka juga gitu cakrawala berpikirnya mungkin ya ngelihat hal dengan baru. Nah terus kalau buat kesehariannya Mbak Nirmala sendiri apa sih arti inovasi gitu? Apalagi kan kayaknya itu udah bagian kesehariannya. Is it something new atau gimana gitu? Inovasi buat kami sih, buat aku juga itu selalu jadi hal yang baru. Karena kalau cara aku melihatnya kan inovasi itu kita menciptakan suatu hal yang baru dari nggak ada jadi ada, atau kita menciptakan cara baru untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak tadi saya sempat bercerita mungkin sama ibu-ibu yang berinteraksi sama saya. Kalau misalnya kadang-kadang yang namanya inovasi itu bukan hanya produk. Mungkin kalau melihat Tokopedia kan produknya adalah aplikasi, ada fiturnya banyak sekali. Tapi sebenarnya yang namanya inovasi itu juga cara baru untuk mengerjakan sesuatu, cara baru untuk mengajar, cara baru untuk mempersepsi suatu hal. Jadi tentu buat aku kayak inovasi itu kayak gitu sih ya. Keren banget. Ya setuju sih sebenarnya. Nah aku mau dapat sedikit dong dari Mbak Stefi. What does innovation mean to you? Kalau misalnya inovasi itu apa artinya buat Mbak Stefi apalagi sebagai CDO dari Kipin gitu. Silakan. Sambil cerita sedikit Kipin itu apa? Oke. Selamat siang semuanya. Thank you banget udah bisa dengerinnya kita ngobrol-ngobrol padahal udah sore-sore. Jadi mungkin aku ceritain sedikit ya Kipin itu apa. Jadi Kipin itu sebenarnya nama banknya itu pendidikan.id. Jadi kita tuh memang perusahaan pendidikan yang berfokus ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA yang khususnya di daerah yang tidak terjangkau internet. Jadi mereka tiga T, tapi sebenarnya nggak 3T banget gitu ya kan. Mungkin dari guru-guru ini juga pernah mengalami ya kesulitan internet itu di classroom kan. Kalau saya di Jakarta aja zooming tuh sering loading ya gitu. Jadi kita melihat bahwa di Indonesia itu memang internet itu still growing gitu dan kita mau bikin solusi. Jadi kita ada bikin semacam device khusus gitu yang pas dimasukin ke satu classroom, guru-guru dan siswa-siswa itu bisa akses semua konten Kemendikbud dan video-video dari guru Kemendikbud itu tanpa internet gitu. Jadi ada buku, ada video, ada quiz gitu. Tanpa internet jadi langsung terkoneksi kepada materi-materi ya? Iya, jadi pakai gawai sendiri dia bisa connect dengan device-nya. Mungkin kelihatannya kayak lampu gitu kali ya, satu box taruh di dinding itu dan bisa connect langsung ke sana dan langsung bisa akses semua konten apapun yang kita perlu. Jadi ada sekitar 60.000 konten di dalam situ. Luar biasa. Nah itu mungkin boleh dipertimbangkan ya ibu-ibu ini kalau buat Kipin. Ya, ini juga artinya itu bentuk inovasi dan hasil dari design thinking juga Betul. dihadirkan ini. Masuk langsung ke pertanyaan yang inovasi itu. Jadi menurut saya mungkin dari sisi teknologi. Jadi kebetulan saya itu juga ex Tokopedia, jadi ex nakama, jadi happy banget tuh bisa balik. Dan ini yang saya lihat dari sisi teknologi, kita itu banyak mikirnya tentang apa ya? What is the user really? Gitu sih. Mungkin perlu apa? Iya, jadi sesimpel apa ya? Moto kita di Kipin itu kita tuh mau bikin sebuah solusi yang meet the user where they are at. Artinya itu kita nggak harap itu user tuh harus jungkir balik, harus bayar dulu, harus ada internet dulu, harus canggih dulu, semuanya udah lengkap baru bisa kita meet mereka.
Tapi kita lebih ke apa ya, jemput bola kali ya gitu. Jadi mereka walaupun mereka nggak ada internet, walaupun mayority mungkin dari siswa kan mungkin belum mampu ya untuk bayar mahal-mahal gitu, kita masih bikin solusi yang bisa meet their needs gitu. Jadi inovasi itu bagaimana kita bisa bikin sesuatu yang kreatif untuk meet needs-nya user-usernya yang mungkin sedikit kompleks. Keren banget, bisa sampai boleh tahu ya sebenarnya udah terjangkau ke berapa sekolah sih sampai atau yang paling jauh deh mungkin. Aduh, paling jauh dari sini ya? Mungkin paling jauh ada di Manokwari, Papua. Ada itu lumayan jauh lah. Tapi Bukan lumayan, jauh. Tapi ya memang kita soalnya kan fokusnya ke seluruh Indonesia ya. Jadi so far kalau untuk device-nya sendiri udah ada di 300 sekolah. Tapi yang mungkin kalau untuk komunitas kita itu sebenarnya kuatnya di YouTube gitu. Jadi kalau guru-guru mau, ibu-ibu mau ikut webinar-webinar kita sekarang sebenarnya udah ada 330.000 subscriber di YouTube, dan itu semuanya guru-guru dari ujung ke ujung gitu ya. Jadi ya kita bahas tentang digital learning di sana, kita bahas tentang sebenarnya kolaborasi dengan Kemendikbud juga sih. Jadi tadi ada yang sebut kurikulum merdeka kan sekarang lagi wah di mana-mana ya. Jadi kita bahas topik-topik seperti itu. Wah keren banget. Oke, nah ini juga jadinya nyambung nih ke pertanyaan berikutnya yang aku nanya juga ke Mbak Nirmala sama ke Mbak Stefi. Jadi ini kan kalau misalnya kita udah di dunia kerja nih di industri gitu kan, terus anak-anak baru lulus kuliah gitu, ternyata memang ada mungkin ada skills gap sedikit gitu yang ternyata harus bridging gitu. Nah apa ya yang kira-kira mungkin para guru ini bisa diingat gitu, mungkin seperti gitu ya, apa yang bisa mereka perhatikan terkait dengan digitalisasi pembelajaran gitu, atau pada proses pembelajaran, atau kira-kira ada skills gap apa sih yang ditemuin di Tokopedia misalnya yang mungkin oh itu kayaknya perlu dilatih lagi nih dari sejak dini, kayak tadi Bu Sandra udah sempat bilang kan, if not starting from now nanti mereka harus ngejarnya jauh banget gitu di ujung gitu ya. Mungkin bagaimana you have some point of view. Oke, point of view ini juga berdasarkan kayak pengalaman saya kalau misalnya ngerekrut orang untuk join tim saya, dan juga ngelihat kayak keseluruhan setidaknya tim Tokopedia yang saya berinteraksi lah ya. Jadi sebenarnya tadi di grup diskusi saya kan salah satu topik yang dipilih itu kan kalau nggak salah yang berkaitan sama becoming a global citizen. Nah sebenarnya pas kayak ibu-ibu ini lagi berdiskusi, saya ngerasa itu kayak relevan banget sama dunia kerja. Karena sebenarnya sekarang kan berkaitan sama dunia kerja itu semua orang itu diharapkan untuk membawakan keindonesiaannya. Jadi tahu nih konsumennya kayak apa. Karena kan yang harus tahu kayak the best people that would know about Indonesian people adalah orang Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kita harus tahu kan sebenarnya apa sih pain points dari kayak teman-teman kita gitu. Nah, tapi di saat yang bersamaan itu harus memiliki kayak skill set yang sifatnya global, jadi standarnya tuh lebih tinggi gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya dari tiap yang namanya kayak pengetahuan, kayak apa yang udah dipelajari di sekolah, itu tuh sebenarnya pasti bisa di catch up. Karena kan sekarang dengan penetrasi internetnya tinggi, terus juga kesempatan buat belajar dari manapun, bahkan dari TikTok ya Bu sebenarnya kadang-kadang itu tuh sangat terbuka dengan luas. Jadi yang menarik dari grup yang tadi saya hadiri kan sebenarnya fokusnya adalah pengembangan karakter. Jadi pengembangan karakter tadi seperti disebutkan, ada yang kayak belajar buat berempati, belajar untuk berpikir lebih luas, berpikir lebih besar, itu sebenarnya adalah berpikir secara logis, itu juga itu sebenarnya adalah kayak mungkin gap-gap utama yang bisa diisi sih. Karena semua yang berkaitan sama ilmu itu bisa dipelajari kan. Kalau misalnya juga terus malamnya belajar asal mau itu pasti bisa. Tapi kalau misalnya kayak keinginan dari dalam diri karakter itu misalnya kayak kurang kuat, itu biasanya akan lebih sulit untuk berkompetisi bersama dengan kayak talent-talent lain yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu sih yang aku rasa bisa. Jadi kalau aku bisa petik artinya kayak mungkin aspek-aspek yang lebih human ya, yang berpikirnya, yang emosionalnya. Jadi itu yang harus dilatih gitu. Betul. Ya. Skill berkomunikasi, terus kadang-kadang kita itu sebagai manusia kan sifatnya juga komunal kan.
Jadi biasanya kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kayak grup terdekat kita. Tapi sebenarnya dalam kayak fase tertentu nggak apa-apa untuk menjadi lebih individualis. Karena terkadang apa yang disukai sama kayak rekan kerja kita atau sama teman-teman kita itu kan mungkin berbeda dari yang kita miliki kan. Jadi saat dalam proses belajar berempati pun itu tuh berarti juga belajar untuk berempati bila mana ada orang lain yang memiliki ketertarikan atau talenta yang berbeda. Dan saya rasa kayak sebagai guru itu mungkin buat saya yang punya banyak guru ya di masa lampau, tentunya sampai sekarang pun masih punya guru, kemampuan untuk kayak mengenali apa sih yang membuat satu individu berbeda dengan individu lain itu juga sebuah talenta sih. Dan percaya nggak percaya pasti guru itu kan mengubah kayak apa ya, persepsi atau kayak sih mengubah kayak kepercayaan diri dari murid. Influencer utama sebelum ada influencer TikTok itu ada ibu-ibu. Iya, ada ibu-ibu di sini, keren banget. Really great point. And what about you, Mbak Stefi? Menurut Mbak Stefi gimana kalau tentang digitalisasi pembelajaran atau skills gap itu apa yang kita harus catch up ya sekarang tuh gitu? Ya, mungkin kalau dari saya kan, akhirnya I definitely agree with what Irma said. Tapi saya juga pikir dari sisi digital literacy gitu ya, itu yang paling basicnya. Jadi yang kita sering bahas itu sebenarnya kan literasi gitu ya. Pasti semua guru-guru pasti udah sering baca nih di Kompas, PISA skor kita gimana gitu ya, itu udah sering banget. Tapi kan kalau untuk literasi biasanya kayak gini nih, kalau saya nggak ada buku, bagaimana saya bisa lebih literat, itu susah kan. Tapi kalau misalnya saya kekurangan digital tools growing up in the classroom, bagaimana saya di-expect untuk jadi digitally literate gitu ya. Jadi itu ada paralelnya di sana ya. Jadi saya pikir mungkin untuk role teknologi itu sebenarnya kalau kemarin aku lagi pikirin nih, aku banyak googling kan. Aku googling sebenarnya teknologi itu plus atau min sih untuk pendidikan gitu ya. Saya pikirin gitu, dan sebenarnya kalau dari sisi googling dua-duanya bisa di equal gitu ya. Ada artikel yang bilang oh ini bagus, ada artikel juga yang bilang ini wah ini bagus jadi addiction, jadi apa gitu. Tapi kalau itu faktanya apa? Teknologi pasti bisa ada bermanfaat, tapi teknologi itu juga bisa sangat berbahaya untuk siswa. Tapi kalau udah equal gitu ya, saya pikir apa ya, tadi ada salah satu guru yang sharing kan, dia bilang guru itu bukan hanya membawa struktural kurikulum, tapi juga adalah influencer utama dan pertama di siswa punya growing up gitu kan. Jadi I think for this one, what I'm thinking is I guess once di dalam classroom itu kan sangat safe ya. Jadi kalau misalnya ada digital tools yang kita pakai dan ada hal-hal yang terjadi gitulah, contohnya apa sih yang paling buruk tentang digital, addiction gitu ya kan, atau kayak kebanyakan main TikTok atau cyberbullying, atau cyberbullying atau baca-baca artikel yang kurang cocok gitu ya, kurang pas gitu. Di dalam classroom kita masih bisa bimbing mereka dan kita bisa kasih mereka toolsnya, alat-alatnya untuk once mereka step out of the classroom, mau nggak mau itu pasti HP semuanya keluar ya kan, mau nggak mau walaupun di dalam classroom misalnya kita nggak pakai teknologi, di luar classroom pasti mereka pakai. Jadi mending kita dari sekarang mulai kasih tools-toolsnya untuk building digital literacy mereka gitu sih ya. Aku setuju banget sih. Jadi mungkin kalau poin dari Gen Z ini yang kita juga suka ngomongin ya, memang pada saat nanti di masa depan itu ini anak-anak murid yang peserta didik ibu-ibu semua, ini mungkin nanti jadi CEO-nya Tokopedia gitu kan, atau bahkan mungkin ada versi Tokopedia yang baru ya kan. Nah kalau misalnya mereka nggak pernah terlatih untuk berinteraksi dengan teknologi, untuk nanti jadi takut. Nah benar kata tadi ada Bu Sandra juga sempat ngomong, jangan sampai mereka juga takut sama teknologi atau mereka terlalu terhambat gitu. Justru kita harus berkenalan dengan baik gitu ya dengan teknologi supaya mereka nanti jadi mahir, dan kemahirannya yang nanti bisa menemukan solusi dengan design thinking proses. Karena ya bayangkan saja kalau dari Gen Z ya, kita harapannya adalah kalau semua peserta didik itu bisa menjadi problem solver dan bisa menemukan solusi di masa depan. Can you imagine
imagine ya Bu ya, bisa bayangkan nggak sebagus apa dunia nanti masa depan kalau semua peserta didik kita itu akan menemukan kipin gitu kan, terus tiba-tiba ada apa aplikasi baru untuk tadi bank sampah ada yang ibu buat kan gitu ya. Ya, tapi memang menurut saya itu saya juga sebagai orang tua baru mungkin dibandingin ibu-ibu di sini yang punya saya baru anak saya yang paling tua tuh umurnya 6 tahun, saya juga masih belajar mana sih batasan-batasan tertentu. Jadi mungkin itu ibu yang apa ya tantangan utama pada saat ditemukan di sekolah gitu ya. Bagaimana mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan teknologi tapi yang cukup, karena tanpa teknologi nanti mereka tidak bisa menjadi inovator yang handal gitu ya Bu ya. Nanti kayak cuma mentok di pikirannya aja tapi tidak bisa catch up dengan kompetisi yang lain gitu ya. Oke, mungkin aku sekarang mau masuk ke bagian ini nih, perempuan keren gitu kan. Nah ini boleh tahu nggak sih sebenarnya kok kalian ini bisa sampai kayak punya confidence to this level gitu, terus juga ya istilahnya kan kalian di dunia yang sebenarnya juga banyak di teknologi banyak laki-laki gitu. Boleh nggak cerita sebenarnya perjalanan pembelajaran kalian itu sejak dari kecil itu seperti apa sih, kok bisa jadi bisa jadi aktif seperti ini gitu, dan mungkin ibu-ibu guru juga bisa dapat petikan-petikan sedikit gimana mereka bisa mengayomi anak-anak peserta didik yang perempuan biar mereka lebih berani lagi gitu. Banyak nih kayak gimana jawabannya. Kalau misalnya buat aku mungkin ada unsur keberuntungan. Keberuntungan itu emang di rumah. Sayangnya kalau misalnya dulu kan emang kalau tuntutan dari orang tua itu kan harus kayak bagus banget ya nilainya. Dan kalau misalnya kayak aku bisa kayak infoin beberapa guru-guru yang influential buat aku adalah pertama guru di sekolah. Jadi aku sebenarnya dulu SD-nya SD negeri karena dekat rumahnya SD negeri Karangtengah kalau ada siapa tahu. Tapi juga di rumah pun kita tuh kayak ayah aku tuh selalu ngasih kayak les tambahan. Jadi emang kayaknya itu adalah refleksi pentingnya edukasi bukan hanya secara formal tapi juga yang di rumah. Dan kalau misalnya ditanya menjadi pemimpin perempuan yang confident, ada kalanya nggak selalu confident sih. Dan di industri yang emang mungkin bisa dibilang male dominated, kadang-kadang nggak mudah. Tapi dari situ yang saya pelajari adalah sebenarnya yang penting adalah ya udah jalanin aja, percaya diri. Sama kalau misalnya belum berhasil atau masih dibilang gagal ya terus coba lagi gitu. Dan mungkin kalau misalnya guru-guru yang pernah saya temui itu sih yang mereka juga ajarkan gitu loh, bahwa nggak apa-apa lagi kalau misalnya nilainya nggak 10. Yang penting kayak ngerti kan kenapa kamu harus belajar. Kamu ngerti kan kayak kamu bisa belajar kan ketertarikan kamu apa aja. Mungkin kayak matematikanya lebih bagus, bahasanya kurang bagus, jadi kayak harus menimbulkan balance antara kedua mata pelajaran tersebut contohnya. Terus mungkin juga di tempat kerja saya merasa beruntung banget karena emang kami di empower di Tokopedia untuk mengembangkan diri, dan kesempatan itu dibuat sama katanya, dimana kalau misalnya emang saya bisa mengerjakan apa yang saya perlu kerjain dan saya memenuhi kayak kriteria untuk misalnya dipromot atau mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, itu tuh kesempatannya diberikan. Jadi mungkin kalau misalnya buat ibu-ibu saat berinteraksi dengan kayak pelajar perempuannya, didukung aja Bu, dibilang aja kayak kamu sama pinternya, kamu sama berharganya, dan kalau misalnya mau usaha pasti bisa. Sih. Setuju ya ya. Pastinya ini kalau misalnya udah mau ibu guru tuh udah kayak ibu-ibu berhati besar luar biasa banget ini gitu. Aduh kesayangan deh. Ya boleh. Gimana kalau Mbak Stevi pengalamannya perjalanan karir juga gitu? Gimana ya? Jadi mungkin kalau backgroundnya saya sebenarnya saya juga merasa sangat beruntung juga sih. Jadi mungkin dari sisi keluarga dulu. Jadi kalau ada dua prinsipal nih. Kalau dari papa saya, menurut saya dia tuh seseorang yang bisa bikin pendidikan tuh sangat fun gitu. Jadi kayak contohnya aku sering dibawa balik, pernah lihat nggak kayak toys yang ada
ada dua metal pieces kayak puzzle gitu loh, puzzle terus dia harus dipisahin terus harus dibalikin lagi, tapi susah, harus mikir dulu tuh. Nah jadi kayak contohnya hal-hal kecil seperti itu, mungkin sering saya dikasih mainan yang seperti itu atau Lego atau apapun deh yang bener harus tadi ada satu guru bilang mikir gitu ya kan ya, itu sering banget nih aku disuruh mikir gitu ya kan, tapi somehow itu juga sangat-sangat seru lah. Jadi mungkin dari situ udah mulai build confidence-nya untuk saya tuh bisa problem solving gitu, saya tuh bisa lakukan hal independently gitu lah tanpa bantuan juga. Nah kalau dari mama saya, dia tuh selalu bilang kayak gini kalau sekolah, dia bilang sebelum ujian kamu tuh harus coba dengan sepenuh energinya, tapi setelah ujian udah jangan stres lagi gitu. Jadi ya let it go gitu aja, jangan nyanyi kita. Nah tapi maksudnya dari situ mungkin jadi saya mulai mikirnya ya udah pokoknya sebelum ada ya mau itu ujian atau apapun lah challenge in life, kita coba dengan sepenuhnya. Tapi setelah itu mau skornya A, B, saya tuh pernah dapat skornya itu S, A, B, C, D, E, F, S. Kayak beneran rendah banget sampai aku udah ngerti S maksudnya apa gitu ya kan. Jadi tapi dari situ saya tuh masih merasa supported banget gitu ya kan dari mama saya gitu. Soalnya ya ujung-ujungnya nanti saya kuliahnya tuh lumayan bagus gitu ya. Jadi in the end it got to the right place gitu. Tapi kalau misalnya pas saat itu saya sangat discouraged, ya mungkin bisa S terus tuh gitu ya kan. Ya gitu, jadi mungkin itu dua prinsipal yang saya sangat menghargai. Dan mungkin kalau dari sisi kerja, betul saya sebelum pakai BG itu sebenarnya juga di consulting gitu ya. Jadi itu pokoknya banyak banget ya sebenarnya. Jadi banyak industri yang memang ada banyak cowok, cuman mungkin salah satu hal yang beneran membantu saya itu salah satu mentor saya. Dia tuh juga power lady gitu. Terus waktu itu aku bilang, aku curhat sama dia, bilang Kak, kayak aku kadang-kadang discourage, soalnya aku merasa leadership di dunia bisnis gitu itu cowok banget lah gitu ya kan. Jadi kayak harus apa very aggressive, very kayak ya nggak tahu, I don't even know the word gitu ya. Tapi gimana nih kan aku orangnya lumayan feminin gitu ya kan. Jadi gimana gitu. Terus dia bilang sesuatu yang beneran berubah pikiran saya gitu. Dia bilang coba kamu pikir deh, kalau misalnya dulu belum ada kan kayak black president gitu, African American president yang Barack Obama maksudnya yang di Amerika gitu. Sebelum itu pasti dia juga pikir, nih leadership itu beda banget deh sama gaya saya gitu ya kan. Tapi selalu ada, there's always a first, dia bilang there's always somebody yang a first, and kamu sebagai leader yang cewek, kamu tuh bisa influence atau bikin culture untuk anak buah kamu, dan kamu bisa jadi yang pertama. Jadi itu ya, jadi berani untuk jadi yang pertama ya. Itu keren banget sih. Aku setuju juga. Jadi kalau di JNF kita memang selalu mencoba membangun rasa jangan apa ya, kita harus mengganti hubungan kita dengan kegagalan gitu. Jadi we have to change our relationship with failure. Karena ternyata kita harus berteman sama failure, karena failure itu ngasih data kepada kita ya Bu ya. Jadi kayak ternyata failure itu nge-redirect kita loh ke keputusan yang lebih tepat, ke arah yang lebih baik gitu. Ini by the way, saya jujur nggak terlalu hafal nama-nama menteri ya zaman-zaman dulu ya. Kita pernah ada menteri pendidikan perempuan belum ya? Belum ya? Wah, artinya kesempatan yang luar biasa. Saya harapkan saya ya Bu ya, untuk siapa tahu suatu saat artinya memang ada waktunya. Bahkan di dunia pendidikan pun gitu, wanita itu bisa menjadi leadernya juga. Beda menteri. Nah, mungkin Kan menteri pendidikan yang perempuan nggak ada. beda kementerian. Ada yang mengambil ruangan ini lagi. Jadi kita mungkin Aku ruko sesi terakhir nih hari ini. Apa? Ruko. Kalau ada nih dari ibu Kan kalau di Depok kan baru ada angkatan 6. Jadi aku baru lagi pengen nanya nih gitu. Boleh Hari nih terakhir. atas satu pertanyaan Udah mau aja. mulai. Atau udah capek ya Bu ya? Capek. Capek ya Bu ya, udah seharian ya gitu. Oh iya boleh silakan. Mbak Rosi ada di sini juga. Oh ya, saya sangat merasa berharga banget ikut program ini. Tadi saya juga nggak tahu apaan sih ini. Tapi karena penasaran jadi signing
dan ternyata terpilih dan ternyata memang saya bertemu dengan wanita-wanita hebat. Baik. Yang ibu-ibu yang ada di depan dan di sini ya bersama dengan saya. Yang saya mau tanya satu aja, apa sih the biggest challenge in your life? The highest mountain yang sudah pernah dilewati, terus gimana tuh ngelewatinya, terutama at work lah ya, kita ngomongin work, dunia kerja, demikian aja, terima kasih. Biggest mountain ya. Percaya atau enggak, the biggest mountain yang pernah saya hadapi adalah my own limitation. Jadi sebenarnya saya itu waktu kuliahnya itu ngambilnya sastra Inggris. Jadi sebenarnya kayak korelasi antara sastra Inggris sama Tokyo itu kayak gak jauh sih sebenarnya. Dan setiap kali saya bekerja, itu saya selalu merasa bahwa I feel very lucky. Saya merasa beruntung banget nih diterima kerja di sini gitu. Kadang-kadang heran gitu kenapa mereka mau terima. Tapi saya juga percaya bahwa saya bisa sebenarnya. Jadi sebenarnya setiap kali saya pindah kerjaan, saya selalu punya satu tujuan. Saya mau belajar hal yang baru. Dan dalam kepercayaan bahwa saya pengen belajar hal yang baru, itu saya menempatkan diri saya dalam situasi yang sama sekali tidak nyaman. Kadang-kadang nggak ngerti industrinya, kadang-kadang nggak benar-benar ngerti kerjaannya, kadang-kadang harus belajar skill baru. Dan seringkali itu merasa bahwa kayak takut nanya gitu kan, karena kalau nanya nanti takut terlihat bodoh gitu. Jadi mungkin mountain terbesar yang pernah saya hadapi dan mungkin selalu saya hadapi adalah self-limiting belief saya bahwa Nirmala nggak bisa gitu. Tapi terus kalau dipikir-pikir kan udah diterima nih, udah jalanin aja. Kalau misalnya nggak cocok kan juga bisa ngelakuin hal yang berbeda kan. Sama kedua sih mungkin the belief that ada sedikit kepercayaan bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya bertentangan sama impian orang tua saya buat saya. Karena kalau ayah saya dulunya pengennya saya masuk majornya bisnis, manajemen, mungkin jadi geologis kayak beliau. Jadi agak jauh. Jadi selama ini saya beneran kayak menata diri saya sehingga saya bisa membuat diri saya ngerasa bangga sama membuat orang tua saya ngerasa bangga. Keren. Jadi itu one of the biggest mountains ya, self limitation. Itu kayaknya semua ibu-ibu di sini mungkin mengalami juga ya, kayak merasa oh ini batasanku sendiri, tapi padahal sebenarnya punya potensi untuk melampaui itu. Mungkin bahasanya. Mungkin aku punya tadi berkaitan juga dengan yang tadi aku bilang tentang being the first gitu ya. Jadi salah satu yang saya lagi mikir, ada satu buku nih yang aku pengen baca tapi belum sempet. Nah jujur belum sempet, jadi aku nggak hapus udah baca. Tapi judulnya itu Dare to Lead Like a Girl. Dia bilang kayak gitu. Jadi itu artinya apa? Berani untuk jadi pimpin ya cewek gitu lah ya. Gitu ya. Dan bukan like a woman ya, like a girl. Like a girl. Dan itu kenapa dia judulnya itu seperti itu. Jadi ada satu commercial ya, commercial TV commercial di Super Bowl, famous banget deh. Dia bilang dia tuh suruh adults bilang run like a girl. Dia bilang kayak gitu ya. You see this before? CNG. Oke. Dia bilang run like a girl. Terus mereka tuh lari kayak gini kan. Ini ya kan dikiranya asumsinya kalau lari lari kayak cewek tuh kayak oh sisi banget gitu ya kan. Ya intinya ada beberapa dewasa gitu lah disuruh lari kayak gitu, mereka tuh kayak gitu. Nah saat suruh anak kecil run like a girl, wah mereka larinya gini ya kan, fokus gitu ya kan. Mereka tuh runningnya tuh banget, mereka runningnya tuh beneran dengan semangat penuh gitu. Kenapa? Dan pertanyaan yang mereka bilang itu apa yang berubah gitu dari saat kita umur 5 itu yang running like a girl tuh kenceng gitu, sama nanti pas kita dewasa kita running like a girl tuh kayak gini. Gitu ya. Dan menurut saya itu sangat wah nusuk banget hati saya gitu loh. Dan saya banyak pikirin, jadi mountain yang saya masih climbing jujur sampai hari ini itu bagaimana kita tuh bisa jadi role model untuk ya cewek-cewek muda gitu ya kan. Bagaimana kita bisa, ini kan kebetulan women educators, you guys are the influencers, the authority, dan banyak banget siswa-siswa pasti melihat kepada guru-guru sebagai role model mereka gitu ya kan. Jadi saya tuh merasa itu cewek-cewek itu ada karakter yang sangat-sangat powerful ya, empathy gitu ya kan, nurturing gitu, ada banyak banget deh yang bisa apa ya, allow people to have ideas and not be scared gitu ya kan.
it's a very powerful thing. Jadi aku tuh passionate banget deh kalau ngomong female leadership, aku kayak hati aku udah ya. Jadi mountain yang sekarang itu bagaimana kita semuanya itu bisa jadi dare to lead like a girl. I think that's you nurture. Yes. Dan yang namanya aggression, yang namanya agresif itu bukan berarti kayak harus keras. Ada cara lain untuk menyalurkan aggression. Betul. Dan ini memang mungkin untuk sebagai bagian penutup juga karena ternyata udah mau dipakai nih tempatnya, sorry banget. Iya, tapi ya poin terakhir memang kita kan selalu ya kalau anak-anak kecil itu bilang ayo mimpi setinggi-tinggi langit gitu ya. Tapi tiba-tiba kalau mereka sudah menjadi dewasa sebagai perempuan langsung tiba-tiba dihambat gitu jalur karirnya dengan ada berbagai peran sebagai perempuan, ibu, istri dan lain-lain. Bagaimana kita bisa juggling multiple role itu? Nah ini ibu-ibu guru tuh sudah melakukan hal itu sebenarnya. Sebagai guru iya, sebagai orang tua iya, sebagai orang tua untuk peserta didik iya gitu. Jadi kalian juga sebenarnya hebat-hebat sekali. Jadi saya pun ya tapi kami ingin berterima kasih banget dari Janet juga. Nggak tahu ini kenapa kok tadi. Ya tapi aku sangat terharu banget karena aku memang tersentuh dengan guru-guru ibu-ibu di sini. Karena semangat kalian luar biasa. Jadi teruskan terus jadi peserta, jadi para pendidik yang luar biasa. Oke, kayaknya udah ditutup acaranya aja ya. Terima kasih ibu-ibu di sini semuanya. Kami pamit dari Gen-Ed dan Tokopedia dan juga dari para panelis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.